فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada jawaban untuk syubhat yang ke-16 dari syubhat orang-orang yang mengada-adakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka berupaya mencari-cari kalam para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang menunjukkan adanya kemungkinan amalan kebid'ahan tersebut diberi pahala. Dan kemarin kita membaca jawaban kedua, intinya apa? Bahwa Syekhul Islam menyebutkan masalah cinta kepada Nabi dan ijtihad itu selain pada perkara apa? Bid'ah. Adapun kalau perkara bid'ah, mungkinkah dia diberi pahala indak ya Khuzaimah? Tidak. Nah, pelaku kebid'ahan pada amalan-amalan bid'ahnya tidak akan diberi pahala karena apa? Jelas tertolak sebagaimana hadis Nabi, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Walaupun niatannya bagus, walaupun niatannya betul-betul ikhlas, tapi ketika itu tidak ada di dalam syariat tata caranya, tidak ada bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, raddun, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tidak mungkin seorang diberi pahala dalam keadaan dia menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia terjatuh dalam dosa. Kenapa kok terjatuh dalam dosa? Karena konsekuensi dari bid'ah itu fatal. Apa di antara konsekuensi bid'ah yang sangat fatal? Indaka syukran. Yaitu menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Kalau dia mengaku itu, ya aku menuduh Nabi mengkhianati risalah, kafir enggak? Kafir. Nah, baik. Cuman ya kebanyakan mereka tidak akan mengakui itu. Tapi ini konsekuensi yang ada pada kebid'ahan. Ketika dianggap bid'ah hasanah, maka berarti dia secara tidak langsung telah menuduh Nabi kita mengkhianati risalah, karena berarti Islam belum sempurna. Sebagaimana berkata Imam Malik, man za'ama anna fil islami bid'atan hasanah, na'am, faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Siapa saja yang menyangka bahwasanya di dalam Islam itu ada bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Kenapa? Karena risalah telah sempurna disampaikan. Oh, ada bid'ah yang bagus yang ditemukan, tidak mungkin, ya kan? Kalau ada berarti dia menuduh Nabi belum sempurna dalam menyampaikan. Sekarang kita masuk pada jawaban yang ketiga. Zahara min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna man sya'a hadzal ihtifali huwa minan nasara alladhi yahtafiluna bi'idi miladil masih alaihi salam. Dan nampak jelas dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya asal muasal perayaan Maulid ini yaitu dari orang Nasara. Bahkan sebagian secara tidak langsung mengakui. Orang-orang Nasara saja mereka memperingati kelahiran Nabi Isa dengan perayaan Natal. Kita kok kaum muslimin tidak merayakan peringatan kelahiran
Nabi Muhammad, kita harus niru. Nah, ini jelas menunjukkan kebodohan, menunjukkan kejahilan terhadap syariat. Karena bahkan kita secara jelas dilarang tegas untuk apa? Menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka ditekankan oleh Syekhul Islam bahwasanya asal muasal perayaan ini memang itu dari orang-orang Nasara yang mereka memperingati sebagai hari raya kelahiran Al-Masih alaihi salam. Nah, sebagai hari raya terbesar mereka. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana 'anit tashabbuh bihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dari menyerupai mereka. Kok malah mau niru-niru. Fahakahal adillah, maka ini dalil-dalilnya. Yang pertama, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran atau shibran bi shibrin dalam sebagian lafaz, wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, qala faman. Hadits muttafaqun alaih. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh kalian betul-betul akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Karena sanan sama dari sunnah, yaitu tariqah. Berarti la tattabi'unna turuqa man kana qablakum. Ini maknanya. Kalian akan betul-betul mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Ini menunjukkan dalam mengikuti orang-orang Nasara, tidak langsung ikut banyak sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Nah, sehingga kaum muslimin tidak terasa. Sampai-sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian akan mengikuti mereka. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka ini orang-orang Yahudi dan Nasara yang diikuti? Qala faman, terus siapa kalau bukan Yahudi dan Nasara? Hadits muttafaqun alaih. Yang hadits ini jelas, akhwan, berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak berucap dengan hawa nafsu, tapi berucap dengan wahyu. Kabar yang hak, di mana kaum muslimin betul-betul akan mengikuti langkah-langkah orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah, maka kita dapati perayaan-perayaan banyak sekali. Nah, di tengah-tengah kaum muslimin diadakan apa? Perayaan-perayaan yang itu hakikatnya sebagai hari raya. Peringatan Isra Mi'raj ini dijadikan hari raya. Peristiwa Isra Mi'raj dijadikan hari raya. Nah, peringatan Maulid, peringatan Tahun Baru Hijriyah, peringatan Nuzulul Quran dan seterusnya, yang menurut mereka hari-hari besar Islam dirayakan, padahal itu tidak ada di dalam syariat kita. Nah, perayaan-perayaan demikian, perayaan-perayaan bid'ah, dan asal-muasalnya dari orang-orang Yahudi dan Nasara. Setiap mereka mendapati momen-momen penting menurut mereka, mereka jadikan sebagai hari raya. Kemudian dari permisalan yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai walaupun mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, maka kalian akan mengikuti mereka. Disebutkan lubang biawak karena lubang biawak ini lubang yang sangat sulit untuk diikuti sebenarnya, Pak. Terkumpul padanya beberapa sifat, yaitu yang pertama gelap, kemudian berliku-liku. Ya, sudah lubangnya gelap, berliku-liku, tapi sulit untuk diikuti, kecil. Kemudian apa? Muntinah, yaitu baunya busuk, masih ngikut. Ya, padahal
seandainya terang pun kalau bau busuk itu nggak akan ngikut harusnya secara fitrah. Ini sudah baunya busuk, nah gelap, berliku-liku, sulit tetap diikuti. Nah, nasallallahu al-afiyata wassalam. Dan kita melihat apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi, di mana langkah-langkah orang-orang Yahudi dan Nasara banyak diikuti oleh kaum muslimin dalam banyak hal. Kemudian dalil yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumus saa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Faqila ya Rasulullah ka Faris wa Rum, faqala wa minan nasi illa ulaik wa manin nasu illa ulaik. Rawahul Bukhari. Tidak akan tegak hari kiamat sampai umatku ini mengambil perkara yang diambil oleh generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, seperti Faris dan Rom, yaitu seperti orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Maka Nabi mengatakan, siapa manusia kalau bukan mereka yang diikuti oleh banyak manusia. Nah, ini menunjukkan secara umum kaum muslimin akan menoleh kepada kebiasaan-kebiasaan orang-orang kufar, baik itu dari kalangan ahli kitab maupun orang-orang musyrikin. Baik dalam gaya hidup, cara berpakaian, kemudian pergaulan, dan bahkan sampai merambah kepada tata cara peribadatan. Dimasukkan kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara yang bernyanyi-nyanyi dianggap sebagai ibadah. Kemudian masuk ke masjid-masjid kaum muslimin, ya, nyanyian-nyanyian dianggap sebagai bentuk ibadah. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Dalil yang ketiga, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Rasulullah mengatakan, siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka. Hadits rawahu Ahmad wa Abu Dawud, dan hadis ini tingkatannya hasan bisyawahidi, sebagaimana dalam catatan kaki. Dan Syalbani rahimahullah ta'ala bahkan mensahihkannya dan menyebutkan jalan-jalan periwayatan hadis tersebut. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa hadzal hadits aqallu ahwalihi annahu yaqtadi tahrim at-tashabbuh bihim. Hadis ini minimal kondisinya untuk seorang yang tasyabbuh terhadap orang-orang kafir itu, ya, minimalnya hukumnya apa? Pengharaman tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Jadi hadis ini minimal kondisinya adalah apa? Berkonsekuensi haramnya tasyabbuh, haramnya menyerupai orang-orang kafir. Itu minimal. Jadi hukum asal tasyabbuh terhadap orang-orang kafir pada perkara-perkara yang merupakan kebiasaan mereka, hukum asalnya apa? Haram. Bahkan bisa sampai pada tingkatan kufur. Wa in kana zahiruhu yaqtadi kufral mutasyabbih bihim, walaupun zahir dari hadis itu berkonsekuensi kufurnya orang yang menyerupai orang-orang kafir. Karena dikatakan oleh Nabi bahwa minhum, siapa saja menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Zahirnya berkonsekuensi kafir, tapi minimal kondisinya adalah haram. Kama fi qoulihi ta'ala, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa saja berwala kepada orang-orang kafir di antara kalian, maka sungguhnya dia termasuk dari golongan mereka. Maka perkara tasyabbuh harus betul-betul kita menjauh. Dan sampai seorang muslim maupun muslimah tasyabbuh
menyerupai apa-apa yang datang dari orang-orang kufar dalam bentuk cukur rambut misalnya. Jauhi untuk mengekor gaya cukur rambut orang-orang kafir, berpakaian, berdandan. Nah, jauhi gaya-gaya yang datang dari orang-orang kufar. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa laisa al-ma'na annahu kafir, lakinna minhum biz-zayyi wal hay'ah." Bukan maksudnya dari hadis ini bahwasanya dia betul-betul menjadi kafir. Akan tapi dia termasuk dari golongan mereka dari sisi apa? Dari sisi penampakan luar, dari sisi gaya dan apa? Penampakan luarnya. Sama seperti orang kafir, pakaiannya, gaya hidupnya, tata cara dalam ibadah, termasuk dalam perayaan-perayaan tadi. Ini jawaban ketiga. Berarti intinya Syekhul Islam telah menegaskan asal muasal dari perayaan Maulid itu dari orang-orang Nasara. Berarti jelas beliau tidak membolehkannya. Rabi'an, jawaban yang keempat, limadza ta'maduna ilal mutasyabihi wa tatrukuna al-muhkam? Kenapa kalian malah bersandar kepada sesuatu yang mutasyabih, sesuatu yang belum jelas, dan meninggalkan perkara yang jelas, yang muhkam, gamblang jelas, ditinggalkan tapi ngambil yang samar-samar. Fahadhihi tariqatu ahli dhalalah. Maka ini adalah jalannya orang-orang yang sesat, akhwan. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sangat jelas, tapi malah mengambil dalil-dalil yang samar. Yaqulullahu ta'ala, fa'ammal ladhina fi qulubihim az-zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Allah katakan, adapun orang-orang yang pada hati mereka itu penyimpangan, maka mereka mengikuti perkara yang masih rancu untuk mengharapkan adanya fitnah, untuk mencari fitnah. Kenapa? Mengikuti mutasyabih karena memang menginginkan fitnah, menginginkan terjadinya apa? Kerancuan di tengah-tengah kaum muslimin. Wabtigha'a ta'wili, dan menginginkan untuk bisa mengubah-ubah dalil tersebut sesuai dengan keinginannya. Karena kalau masih samar, ini bisa ditarik-tarik sesuai dengan keinginan. Maka ini pelajaran bagi kita semua, kawan. Jangan sampai seorang meninggalkan nas yang jelas, yang gamblang, kemudian malah memilih suatu kalimat-kalimat yang masih samar. Karena jalan yang seperti itu jalannya orang-orang sesat. Termasuk dalam memahami kalam ulama. Maka dikatakan di sini, fa Syekhul Islam lahu kalamun sharihun fil inkari 'ala al-ihtifali bil maulid. Sebab Syekhul Islam ini beliau memiliki perkataan yang sangat tegas tentang pengingkaran beliau terhadap perayaan Maulid, sehingga tidak usah nyari-nyari pembenaran dengan kalam beliau yang samar, yang seakan-akan mendukung perayaan Maulid. Wa sa'adhkuru laka mawdi'aini min kalami. Aku akan sebutkan kepadamu dua tempat dari perkataan beliau sebagai bukti. Yang pertama, qala rahimahullah, wa hakadzal qawlu fi lailatil maulidi wa ghairiha. Naam. Wal bid'ul makruhatu ma lam takun mustahabbatan fi syari'ah. Wa hiya an yusyarri'a ma lam ya'dan bihi Allah. Faman ja'ala syai'an dinan wa qurbatan bila syar'in min Allah fahuwa mubtadi'un dhal, wa huwa alladhi anahu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi kullu bid'atin dhalalah fal bid'atu diddus syari'ah fal bid'atu diddus syir'ah.
Baik. Demikian pula perkataan pada malam Maulid dan yang lainnya, yaitu bahwasanya hal ini adalah bid'ah. Dan kebid'ahan itu dibenci. Nah, malam takun mustahabbatan fi syariah, selama itu tidak disunnahkan di dalam syariat. Nah, karena kalau sesuatu itu disyariatkan merupakan perkara mustahabbah di dalam syariat, maka tidak masuk dalam kategori bid'ah. Baik. Nah, kebid'ahan yang dibenci ini apa? Yaitu seseorang membuat syariat yang tidak Allah izinkan. Maka siapa saja yang membuat sesuatu sebagai agama, sebagai pendekatan diri kepada Allah tanpa ada pensyariatan dari Allah, maka dia adalah ahli bid'ah dan orang yang sesat. Dan itulah orang yang yang Rasulullah maksudkan dengan perkataannya kullu bid'atin dhalalah, semua kebid'ahan itu sesat. Sebab bid'ah itu adalah lawan dari syariat. Kebalikan dari sesuatu yang disyariatkan adalah apa? Bid'ah. Nah, dalam kalimat ini jelas Syekhul Islam memasukkan di antara kebid'ahan yang jelas sesatnya dan dibenci adalah bid'ah peringatan malam Maulid. Perkataan kedua, wa qala rahimahullah wa amma ittikhadhu musimin ghairil mawasim syar'iyyah ka ba'di layali syahri Rabiul Awal allati yuqalu innaha lailatul maulid aw ba'di layali Rajab aw thamini ashar Dzul Hijjah aw awwali jum'atin min Rajab aw thamin Syawal alladhi yusammihi al-juhalu 'Eid al-abrar fa innaha min al-bid'ah allati lam yastahibbaha as-salaf wa lam yaf'aluha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Adapun menjadikan suatu musim selain musim-musim yang syar'i, ya musim adalah sesuatu yang apa? Dirayakan ya setiap jangka waktu tertentu, apakah itu bulanan ataukah tahunan. Baik. Seperti ini musim Maulid misalnya, musim orang pada memperingati perayaan Maulid. Dicontohkan di sini seperti malam-malam di bulan Rabiul Awal yang dikatakan itu adalah malam-malam Maulid, atau sebagian malam di bulan Rajab, atau pada tanggal 18 Dzul Hijjah, atau di awal Jum'ah di bulan Rajab, atau pada 8 Syawal yang dinamakan oleh orang-orang jahil sebagai Idul Abrar, hari raya Abrar. Jadi Idul Fitri itu hari raya tanggal 1 Syawal. Kemudian setelah itu mereka puasa 6 hari, ya kan? Berarti sampai tanggal berapa puasanya? Sampai tanggal 7 Syawal, ya kan? 6 hari. Seperti ini sunnah enggak? Sunnah, ya kan? Tapi kemudian diadakan kebid'ahan karena sudah puasa sempurna tanggal 8 Syawalnya, diadakanlah perayaan hari raya lagi, namanya Idul Abrar, karena sudah full puasa Ramadan ditambah puasa Syawal. Kemudian hari raya tanggal 8 Syawal. Nah, ini bid'ah karena hari rayanya untuk Idul Fitri cuma 1 hari, yaitu tanggal 1 Syawal. Tapi sebagian manusia menganggap ini hak, ada hari raya ketupat, ada hari raya apa lagi. Nah, kaitannya dengan Idul Fitri ini bid'ah. Fa innaha minal bid'ah allati lam yastahibba salaf. Sesungguhnya itu merupakan kebid'ahan yang tidak disukai oleh para salaf. Wa lam yaf'aluha, dan mereka tidak melakukannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik. Kemudian
pihak yang membolehkan maulid mengatakan lagi, idza kana ahlus salibi ittakhadhu lailata maulidi nabiyihim 'idan akbar fa ahlul islami aula bitakrimi wa ajdar. Masih diulangi lagi, belum paham-paham ini orang, ya kan? Tadi sudah disinggung sebenarnya, tapi dia masih ngulangi lagi. Apabila para penyembah salib mereka menjadikan malam kelahiran Nabi mereka sebagai hari raya besar, hari kelahiran Isa al-Masih, maka tentunya orang-orang Islam lebih utama untuk memuliakan dan lebih pantas untuk apa? Merayakan kelahiran Nabi Muhammad, karena beliau Nabi yang paling utama. Nah ini, maka kita jawab, at-tasyabbuhu bil kuffar hadakallah muharram. Nah, menyerupai orang-orang kafir, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, itu diharamkan. Nah, pahami ini. Waqad taqaddama dzikrul adillati ala dzalik, dan telah lewat penyebutan dalil-dalil atas hal tersebut. Di antaranya apa yang paling singkat jelas, apa, Jabir, yang baru saja kita lewati hadisnya, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Nah, dia mendatangkan syubhat lain lagi. Afta bi jawazi amalil maulid al-Hafidz Ibnu Hajar wal Imam Suyuti. Sekarang ganti, sudah Syekhul Islam sudah diluruskan. Nah, mereka membuat syubhat dengan perkataan Syekhul Islam, sudah kita luruskan. Syekhul Islam tidak menyetujui maulid, bahkan mengingkarinya. Kemudian beralih, telah berfatwa tentang bolehnya melakukan peringatan maulid Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Imam As-Suyuti. Maka jawabannya, idza qara'ta kalama hadainil imamain fa innaka takhruju bima ya'ti. Jika kamu memang betul-betul membaca perkataan dua imam ini, maka engkau akan keluar dengan hasil sebagai berikut. Awalan, yang pertama, anna asla amalil maulidi bid'ah. Nah, hasil yang pertama, akan kamu tahu bahwasanya hukum asal melakukan perayaan maulid itu bid'ah. Lam tungqal 'anis salafis salihi fil qurunil mufaddalah, tidak pernah dinukilkan dari para salafus saleh di generasi yang diutamakan, yaitu generasi sahabat, tabi'in maupun atba'ut tabi'in. Tsaniyan, atsbata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah anna hadhihi al-bid'ata ishtamalat 'ala mahasin wa masawi'. Ibnu Hajar menetapkan bahwasanya bid'ah ini tercakup di dalamnya hal-hal yang bagus dan hal-hal yang buruk. Kaifa yu'raful mahasinu minal masawi? Terus bagaimana diketahui hal-hal yang baik dari yang buruk? Wa tiba'un nasi takhtalifu min rajulin ila akhar. Fa hadha yarahu hasanan wa hadha yarahu syai'an wa hadha yarahu sayyi'an. Ya. Karena tabiat manusia itu berbeda-beda dari seseorang dengan orang yang lain dalam apa menghukumi ini baik dan buruk. Yang suka makan, nah ini kalau makan-makan banyak enak. Yang suka musik, kalau ada musiknya bagus. Tadi acara maulidnya bagus, kenapa musiknya jos. Yang lainnya yang nggak suka musik, nah tadi maulid cuma musik-musik, makanannya sedikit. Nah, tayyib. Yang lainnya lagi punya. Nah, tayyib, komentar-komentar untuk apa? Menyebutkan sisi baik dan sisi buruk. Tayyib. Karena orang ini memandang itu bagus, tapi yang lainnya memandang buruk. Berarti tidak bisa dijadikan patokan. Kemudian yang ketiga, As-Suyuti jawaza dzalika bidawabit. Imam Suyuti membolehkan itu dengan apa? Batasan-batasan. Biqauli, dengan perkataan beliau, qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbaril waridati fi bidayati amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca yang dimudahkan dari Al-Qur'an, kemudian meriwayatkan hadis-hadis yang datang pada awal perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma waqa'a lahu fi maulidihi minal ayat,
dan sebutkan hal-hal yang terjadi, bukti-bukti kenabian atau bukti keagungan Allah di hari lahirnya Nabi. Tsumma yamuddu lahum simat ya'kuluna wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalik. Kemudian baru apa? Digelar hidangan, baru makan-makan. Setelah itu pulang. Tidak ada tambahan selain itu. Ini yang diperbolehkan Imam Suyuti. Baca Quran, baca hadis-hadis tentang apa? Tentang perkara Nabi di awal-awal kelahiran, kemudian ayat-ayat yang dilihat yang ada ketika Nabi lahir apa, kemudian acara istirahat, makan-makan, setelah itu pulang. Tidak boleh nambah-nambah. Baik. Nah, kalaupun kalian berpegang dengan fatwa dua imam ini, fahal antum muqtasiruna ala hadhil umuri faqat? Apakah kalian mencukupkan dengan perkara-perkara ini saja? Tidak, ya kan? Bahkan baca Quran tidak. Nah, yang ada baca Quran, yang lainnya ngobrol, merokok, nggak ada yang mendengarkan. Baik. Kemudian apalagi hadis dibaca, yang ada adalah apa? Bait-bait syair yang telah kita lewati, sebagiannya terkandung padanya kesyirikan. Nah, misalnya ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ini yang masyhur, wahai Rabbku dengan Mustafa, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sampaikanlah kepada kami tujuan-tujuan kami. Itu meminta hajat kepada Allah dengan apa? Tawassul menggunakan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini muharram, bid'ah, tayyib, dan merupakan celah yang bisa mengantarkan pada kesyirikan. Dan bahkan syair-syair yang sudah apa? Syirik secara jelas, minta hajat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal beliau telah wafat. Wa illa kama huwal waqi' annakum ta'tuna bi abyatin syirkiyatin aw fiha ghuluwun wa rubbama fi ba'dil bilad yakhtalitu rijalu bin nisa athna al-ihtifal. Nah, dan jika tidak, dan itu memang kenyataannya, yaitu tidak sebatas pada perkataan yang disebutkan oleh Imam Suyuti yang mereka jadikan sebagai apa? Acuan. Padahal sebenarnya cuma sekedar cari-cari pembelaan. Kenyataannya kalian itu mendatangkan bait-bait syair yang syirik atau padanya hulu, melampaui batas terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang pada sebagian negeri seperti di negeri kita terjadi apa? Campur baur antara laki-laki dan perempuan di saat perayaan Maulid ini. Baik. Berarti sebenarnya mereka akan mencari-cari kalam para ulama bukan apa? Bukan untuk melihat bimbingan mereka, tapi hanya sekedar untuk mencari-cari alasan dan pembenaran. Padahal mereka sendiri pun tidak mengikuti bimbingan ulama tersebut yang mengarahkan dengan batasan-batasan. Baik. Setelah kita tahu bahwasanya hukum asal Maulid di sisi dua imam ini tetap apa? Bid'ah. Karena mereka mungkin memberikan apa? Memberikan solusi. Tapi walaupun ternyata ya hal ini pun diselisihi oleh orang-orang yang merayakan perayaan Maulid. Allahul musta'an. Walhamdulillahirabbil alamin.